Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan buku besar. Nah, buku besar itu adalah kumpulan akun selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Langkah-langkah pembuatan buku besar yang pertama itu identifikasi data sumber, lalu buat kolom buku besar, lalu posting neraca saldo periode sebelumnya jika ada, yang terakhir posting jurnal khusus dan jurnal umum periode sekarang. Nah, yang pertama itu ada identifikasi data sumber. Di toko sembako Raya Indah, neraca saldonya ini periode 31 Desember 2020. Nomor 111 nama akun kas di debit 10 juta. Di 112 asuransi dibayar di muka di debit 1.200.000. Yang ketiga 113 piutang dagang di debit 500.000. 114 persediaan barang dagang di debit 5 juta. 115 perlengkapan di debit 1 juta. 121 peralatan di debit 5 juta. 122 akumulasi penyusutan peralatan di kredit 1 juta. 211 utang dagang di kredit 2 juta, lalu 221 utang bank di kredit 5 juta, dan yang terakhir 311 modal non raya 14.700.000 di kredit. Jumlah di debit yaitu 22.700.000 sama dengan kredit. Nah, sini ada Toko Raya Indah Jurnal Penjualan periode 31 Januari 2021. Pada tanggal 1 nomor faktur 251. Toko Idola syarat penjualan 3/10 net per 30 dengan piutang dagang dan penjualan 2 juta. Pada tanggal 2 nomor faktur 252. Ud Lintang dengan syarat penjualan 3/10 net per 30 dengan piutang dagang dan penjualannya itu 3 juta. Pada tanggal 3 253 di toko Sahara syarat penjualan itu 202/10 dan net per 30 dengan piutang dagang penjualannya itu 4 juta. Jadi jumlah semuanya itu 9 juta. Sekarang kita masuk ke ini di jurnal pembelian di periode 31 Januari 2021. Tanggal 1-nya itu nomor faktur 085, keterangannya itu toko kasih dengan syarat pembelian 2/10 net per 30. Di debitnya itu di akun serba-serbi akun peralatan sejumlah 1 juta. Di kredit utang dagangnya itu 1 juta. Di tanggal 2 nomor faktur 652 CV Andika melakukan pembelian dengan syarat 2/10 net per 30. Pembelian di debit 2 juta. Lalu di kreditnya itu utang dagangnya itu sebesar 2 juta juga. Yang ketiga yaitu nomor fakturnya yang pada tanggal 3 nomor faktur 365 dengan keterangan toko Rahayu melakukan syarat pembelian dengan 3/10 net per 30. Debitnya itu pembeliannya itu 3 juta. Lalu masuk di kredit utang dagangnya itu 3 juta. Jadi jumlahnya itu di pembelian debit 5 juta, di akun serba-serbi jumlahnya 1 juta, di kreditnya itu utang dagang 6 juta. Sekarang kita masuk di penerimaan kas. Pada tanggal 1 setoran modal di debit kas masuk 10 juta, lalu di kredit akun serba-serbi di modalnya itu masuk juga 10 juta. Pada tanggal 3 kas masuk di debit seharga 900.000 dengan potong penjualan 1 juta. Di kredit penjualannya itu 1 juta. Di tanggal 5 toko Idola masuk kas di debit 1.940.000 dengan potong penjualannya 60.000. Lalu kredit yaitu dengan piutang dagang 2 juta dan ini jumlahnya. Oke, sekarang kita masuk di pengeluaran kas. Pada tanggal 1 toko Abadi melakukan pembelian di debit 200.000, di kredit kas masuk 180.000 dengan potong pembelian 20.000. Pada tanggal 3 di akun serba-serbi di debit beban sewa itu 1.200.000, di kas di kredit 1.200.000. Pada tanggal 5 itu
di debit serba-serbi akun perlengkapan dengan jumlah 500.000, di kas di kredit 500.000. Pada tanggal 7 di debit serba-serbi akun prive masuk jumlah 200.000, lalu di kredit juga 200.000. Yang terakhir pada tanggal 9 toko kasih di debit itu masuk ke utang dagang 500.000, di kredit dia masuk ke kas 490.000 dengan potong pembelian 10.000. Dan ini jumlahnya. Berikut ini adalah jurnal umum dari toko Sembako Raya Indah periode 31 Januari 2021. Pada tanggal 1 utang dagang di debit 300.000 dan retur pembelian di kredit 300.000. Lalu pada tanggal 2 retur penjualan itu di debit 200.000 dengan piutang dagang di kredit 200.000. Yang ketiga itu prive, di debit 100.000 dengan penjualan 100.000 di kredit. Jadi jumlahnya itu sama, debit dan kredit itu 600. Lalu di sini kita membuat kolom buku besar. Ini dia gambarnya. Yang ini yang keduanya, lalu yang ini yang ketiganya. Yang terakhir ada kolom ini juga. Yang terakhir itu nomor 611. Nah, lalu kita posting neraca saldo periode sebelumnya jika ada. Nah, di buku besar utama ini di kas pada tanggal Januari 2021 pada tanggal 1 saldo dengan ref NS debitnya itu 10 juta, di saldo di debitnya itu 10 juta dengan nomor kas 111. Asuransi bayar muka nomor kasnya itu 112. Nomor akun. Pada tanggal 1 Januari 2021 saldo dengan ref NS, lalu debitnya itu 1.200.000, saldo debitnya itu 1.200.000. Dan ini neraca saldonya. Bisa dilihat sama seperti yang tadi yang saya jelaskan di awal tadi ya. Lalu ini yang selanjutnya piutang dagang dengan nomor 113 pada tanggal 1 Januari saldo dengan ref NS debitnya itu 500.000, di saldo debit 500.000. Lalu persediaan barang dengan nomor 114 pada tanggal 1 Januari 2021 keterangannya itu saldo dengan ref NS debit itu masuk 5 juta dengan saldo debit 5 juta. Di perlengkapannya itu pada tanggal 1 Januari 2021 saldo dengan ref NS debitnya itu 1 juta, di saldo debitnya itu 1 juta. Selanjutnya peralatan pada tanggal 1 Januari saldo dengan referensi NS debitnya itu 5 juta, saldo debitnya itu 5 juta. Oke, sekarang akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor 122 pada tanggal 1 Januari 2021 saldo refnya itu NS dengan kredit 1 juta, saldo kreditnya itu berarti 1 juta. Baik, selanjutnya ada utang dagang dengan nomor 211 pada tanggal 1 Januari saldonya itu masuk ke kredit 2 juta, lalu di sini saldo kreditnya itu 2 juta. Yang ini ada utang bank dengan nomor 221 pada tanggal 1 Januari saldo masuk ke kredit 5 juta, di saldo kreditnya itu 5 juta juga. Lalu yang terakhir ada modal dana raya dengan nomor 311 pada tanggal 1 Januari saldo yaitu masuk di kredit sebanyak 14.700.000, lalu saldo di kreditnya itu 14.700.000. Nah, di sini kita posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Ini ada jurnal penjualannya pada tanggal 1 nomor faktur 251 itu keterangan toko idola dengan cara penjualannya 3/10 net per 30 dengan piutang dagang 2 juta. Lalu pada tanggal 2 nomor faktur 252 dengan Lintang menjual dengan syarat 3/10 net per 30 dengan piutang dagang penjualan 3 juta. Pada tanggal 3 nomor faktur
253 toko Sahara dengan cara penjualan 2/10 net per 30, piutang dagangnya dan penjualan 4 juta. Jadi jumlahnya itu 9 juta. Nah, ini ada jurnal pembeliannya. Pada tanggal 1 nomor faktur 085 ke toko kasih pembelian dengan syarat 2/10 net per 30, masuk di debit serba-serbi akunnya itu peralatan dengan ref 121, jumlahnya itu 1 juta. Lalu di kredit masuk ke utang dagang 1 juta. Pada tanggal 2 nomor 652 keterangannya itu CV Andika melakukan syarat pembelian 2/10 net per 30, masuk ke debit dengan pembelian 2 juta. Lalu di utang dagangnya itu kreditnya itu 2 juta. Oke, sekarang ke tanggal 3 nomor fakturnya 365 toko Rahayu melakukan syarat pembelian 3/10 net per 30 dengan pembelian masuk di debit 3 juta. Lalu utang dagangnya itu kreditnya itu 3 juta. Jadi ini jumlahnya. Pembeliannya itu 5 juta. Terus jumlah di akun serba-serbi 1 juta, lalu di kreditnya itu 6 juta. Oke, ini ada jurnal penerimaan kas pada tanggal 1, setoran modal masuk di debit kas 10 juta. Lalu di akun serba-serbi di kreditnya itu modal dengan ref 311 dengan jumlah 10 juta. Pada tanggal 3 kas masuk sebesar 900.000 dengan potong penjualan 100.000. Di kreditnya itu penjualannya itu 1 juta. Lalu pada tanggal 5 toko idola melakukan pada tanggal 5 toko idola masuk kas di debit 1.940.000 dengan potong penjualannya 60.000. Lalu di kreditnya itu piutang dagang 2 juta dengan penjualan 1 juta. Dengan piutang dagang 2 juta saja. Jadi ini jumlahnya. Di debit kas 12.840.000 dengan potong penjualan 160.000. Lalu di kreditnya itu piutang dagang 2 juta dengan penjualan 1 juta. Lalu di akun modal serba-serbinya 10 juta. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 1 itu toko Abadi. Dengan pembelian di debit 200.000, di kredit kas masuk 180.000 dengan potong pembelian 20.000. Pada tanggal 3 masuk ke debit akun serba-serbi beban sewa itu dengan ref 611.000 dengan jumlah 1.200.000. Jadi kreditnya itu dalam kas 1.200.000. Lalu pada tanggal 5 perlengkapan di akun debit akun serba-serbi itu dengan ref 115.000 dengan jumlah 500.000. Jadi kredit kasnya itu 500.000. Lalu tanggal 7 di akun debit private itu 312.000 dengan jumlah 200.000. Jadi di akun kredit itu kasnya itu 200.000. Pada tanggal 9 toko kasih utang dagangnya itu di debit 500.000, di kredit itu 450.000 dengan potong pembelian 10.000. Jadi ini dah jumlahnya. Selanjutnya kita masuk ke jurnal umum. Pada tanggal 1 utang dagang dengan ref 211.000 di debit 300.000. Lalu di retur pembeliannya itu dengan ref 512.000 yaitu 300.000. Yang kedua yaitu toko Mandala, retur penjualannya itu masuk ke ref 412.000 dengan debit 200.000. Yang ini ada piutang dagangnya itu masuk ke ref 113.000 dengan kredit 200.000. Ini yang terakhir ada pada tanggal 3 ini prive masuk ke ref itu 312.000, lalu di debit itu 100.000 dengan penjualan refnya itu 411.000 dan kreditnya itu 100.000. Jadi jumlahnya itu debit sama kredit sama 600.000. Oke, sekian materi pemaparan materi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.